SE itu inkonstitusional, tidak konstitusional, ya. Dalam hierarki perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tidak ada yang namanya SE. SE adalah sifatnya subjektif. Siapapun bisa mengeluarkan pejabat. Itu tidak konstitusional. Berarti kalau tidak konstitusional kita harus melawan. Selama ini kita konstitusional, angka yang kita konstitusional, kita harus bertahan. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Baik, terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman unsur serikat pekerja dan juga dari Bung Bais bahwa sesungguhnya tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain UMK Kabupaten Bekasi harus naik. Kemarin kami Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh di Kota Bekasi sudah berhasil mendorong agar pemerintah punya itikat baik, memperhatikan masyarakatnya dari kelompok pekerja buruh. Meskipun nilainya barangkali masih ada ganjalan di seluruh pekerja Bekasi Kota, saya rasa itu angka yang mungkin saat ini bisa diterima. Kalau hari ini di kabupaten belum ada angka sama sekali, persoalannya ada di pemerintah, persoalannya ada di bupati. Mudah-mudahan kita berharap Bupati Bekasi bisa memberikan kebijakan yang lebih baik daripada wali kota Bekasi. Dan namanya daerah stakeholder ibu kota, kurang lebih kebutuhannya sama. Nah, kemarin Kota Bekasi nilainya 4.782 sekian. 935. Ada kesempatan kabupaten bisa melebihi Kota Bekasi yang sudah ditetapkan. Siap upah lebih baik? Hidup buruh! Hidup buruh! Kita akan senantiasa menunggu proses ini sampai ada hasil yang baik buat kita semua. Kami bahwa SE itu dosa besar. Tidak ada dalam struktur undang-undang. Tidak ada. SE itu merupakan undang-undang. Hari ini upah itu harus berdasarkan survei KL. Itu apa? Permen yang mengatur. Kenapa menteri bikin dosa mengeluarkan SE? Ada apa? Mereka berpihak kepada pemodal. Apindo iya, pasti dia nggak mau naik karena prinsip pengusaha apa? Pengen upah murah, pengen biaya sekecil-kecilnya, mereka yang untung. Covid, emang Covid bisa mencegah kelaparan kita? Bisa mencegah kesusahan kita? Mereka masih bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa ke mall. Lah kita kain butter, tawa limo. Kita mau ngadu ke siapa lagi kalau bukan ke pemerintah? Betul? Dan pemerintah, terutama Bekasi, di mana industri se-Asia Tenggara paling besar, tidak mengorbankan kita rakyat kecilnya. Amin. Sekali lagi, hari ini warna kita mungkin kemarin berbeda. Ya, ada Projo, ada Prabowo. Tetapi kalau masalah upah, ini hak dasar kita. Gak ada lagi bendera itu. Siap? Kita jadikan Bekasi kalau mau. Kalau mereka coba macam-macam, kita hari ini bersatu masalah upah. Karena upah adalah hak dasar kita. Kita akan buktikan. Kita siap aksi nasional, aksi modal, mogok daerah. Ini upah bung. Omnibus Law ente masih setengah hati, iya. Tapi kalau upah ini kehidupan kita, anak kita, cucu kita. Abang bisa motor cicilannya ditunda, bisa nggak? Gara-gara, mohon maaf, SE dengan kondisi Covid, upah tahun ini tidak naik. Menteri apa itu? Bang bisa rumah itu nggak? Apa di cicilannya di apa? Udah, bisa nggak? Ya bisa. Tetap harus bayar. Waktunya ditambahin, cicilannya dikurangin tapi waktunya ditambah. Ngegeblok. Upah mau nggak dinaikin? Di mana hati nurani mereka? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Mudah-mudahan Bupati dan Dinas Tenaga Kerja Bekasi tidak mengulangi dosa menteri. Kawan-kawan, kalau Kota Bekasi saja yang bukan basis kawasan industri sudah naik, masa kabupaten tidak naik? Jadi harapannya khusus Kabupaten Bekasi malam ini harus ada kenaikan di atas Kota Bekasi. Itu juga. Jadi tidak ada korelasinya, alasannya SE yang dikeluarkan kementerian itu menterinya double blow on, karena hierarki perundang-undangan tidak mengatur yang namanya SE. Jadi sekali lagi, kalau merujuk kepada undang-undang sekaligus Omnibus Law ini diharamkan, diatur di dalam pasal 191 huruf A. Tetap yang namanya rumusan upah itu kepada undang-undang.
tidak ada dalam SE. Gitu ya. Jadi harapan kami untuk Kabupaten Bekasi yang konon katanya kawasan terbesar di Asia Tenggara. Apa kata dunia kalau di Pulau Jawa, Jawa Barat khususnya Bekasi upah tidak naik? Artinya kemunduran, bukan kemanjuran, kemunduran. Memiskinkan masyarakat buruh. Karena Jawa Timur saja sudah naik, Jawa Tengah sudah naik, DKI Yogyakarta sudah naik, masa Jawa Barat tidak naik? Carmuknya gede-gede ya. Kan? Apakah Bupati masih berkiblat terhadap buruh? Kita perhatikan hari ini. Kalau pemerintah Kabupaten Bekasi tidak berpihak kepada buruh, besok gak usah pada dipilih lagi. Itu juga. Kemarin Purwakarta saja sudah menyampaikan kenaikannya di 3,3%. Begitu juga Cirebon. Kabupaten Bandung Barat naik 3,5%. Masa Kabupaten Bekasi yang konon kawasan terbesar di Asia Tenggara gaji tidak naik? Kalau gaji tidak naik, lebih baik kita mogok daerah, itu juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, spirit kebersamaan kita, karena nasib buruh sama, tidak memandang bendera apapun. Hari ini kita harus tunggu sampai tuntas. Karena penetapan upah, ketentuannya 40 hari sebelum berlaku sudah ada penetapan. Tepatnya tanggal 19-20 itu sudah harus masuk ke provinsi. Ya kan? Kalau penetapannya udah kelewat, berarti dipastikan Kabupaten Bekasi tidak ada kenaikan upah. Kalau dipaksakan naik lagi dan digugat lagi ketul oleh Apindo. Jadi ini harapan kami teman-teman semua menyangkut upah ini hajat hidup orang banyak. Ya kan? Namanya upah kawan-kawan ini sekarang 4 koma, tanggal 4 sudah koma. Apalagi tidak naik. Ya enggak? Jadi menteri ini blow on. Mestinya nggak usah mengeluarkan SE. Kalaupun perusahaan tidak mampu menaikkan upah kan ada penangguhan, ya kan? Kalaupun upah mau naiknya berapa dikembalikan saja ke pasar. Artinya sepakat antara serikat pekerja dengan perusahaan di internal masing-masing. Namanya pengusaha diberikan celah SE yang enakan.
Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Baik, terima kasih. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada saudara semuanya yang pada sampai malam hari ini setia menunggu. Ya, terutama juga kami sampaikan terima kasih kepada senior pengurus BPC dari seluruh federasi. Tentunya juga kami sampaikan pada senior pengupahan, ada Bung Zen, Bung Bais, Bung Sarino, Bung Mail dan sebagainya. Dan tak lupa tentunya rasa bangga kami pada saudara-saudara semuanya yang sampai saat ini masih setia menunggu kami. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah kita sampaikan, jadi perjalanannya cukup luar biasa. Tentunya energi kami tetap stabil ketika melihat keberadaan saudara-saudara semuanya. Dan ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi tentunya hal ini memang perjuangan kita semuanya, kawan-kawan. Untuk itu kami sampaikan terakhir lobby-lobby, diskusi dan sebagainya. Angka serikat pekerja terakhir kami sampaikan adalah 814 seperti yang kami sampaikan tadi sore. Itu tetap kita pegang teguh sampai saat ini. Yang kedua, pemerintah setelah lobby dan diskusi dan tentunya berkat doa kita semua, berdoa keluarga kita juga, sehingga pemerintah mengeluarkan angka total 6,51%. Dan Apindo tetap tunduk dan taat kepada edaran menteri. Ya, baik, tentunya ketika ada perbedaan angka, tentunya jalan terakhir sebelum ketemu musyawarah nggak ketemu, akhirnya kita voting. Voting itu Apindo tidak ikutan. Dia menarik diri untuk tidak ikut, sehingga ada 2 angka yang kita pilih. Nah, di situ kita ada 7 orang. Teman kita Mas Budi nggak bisa hadir karena berhalangan sakit. Mudah-mudahan kita doakan sehat bersama keluarganya. Kita ada 7 orang. Tetapi teman-teman jangan melihat kenapa yang milih angka serikat pekerja cuma 4. Ini adalah strategi, ya, jangan ini ada pengkhianat, tidak ada. Ini semua kita kondisikan agar angka pemerintah 6,51 menjadi 14 orang sehingga 51%, ya, 50+1%. Sehingga mudah-mudahan nanti di Depok tidak ada halangan lagi. Tentunya saat ini kita belum tenang. Harapan kita tentunya Apindo tidak mengubah dan sebagainya. Untuk itu marilah, ya, kita saat ini kita kurang euforia kita, tetapi rasa syukur perlu kita tundukkan. Ya, berharap Apindo ikhlas menerima ini semuanya. Dan sepanjang saya tahu di Dewan Upahan serikat pekerja setuju dengan angka angka pemerintah baru kali ini. Artinya kami memahami kondisi saat ini. Bukan hanya itu saja, tetapi kami juga memahami situasi lingkungan kita. Kota Bekasi teman-teman tahu nilainya, Bogor juga tahu, dan seluruh Indonesia teman tahu berapa nilainya. Tetapi alhamdulillah Kabupaten Bekasi luar biasa, dan ini tentunya perlu kita syukuri. Baik, saya kira itu dari saya. Silakan teman-teman menambahkan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pekerja, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Ya, terima kasih kawan-kawan. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bung Hadi selaku Dewan Pengupahan unsur kita semua, unsur serikat pekerja. Yang jelas prosesnya itu tidak saya perlu ceritakan lagi, panjang kali lebar, dan kita minta kita semua mengawal proses ini sampai dengan diterbitkannya surat keputusan. Artinya begitu rekomendasi Kabupaten Bekasi dikirimkan ke provinsi, maka kita harus berbondong-bondong untuk mengawalnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Siap? Siap! Terima kasih kawan-kawan kalian, sudah lelah
bersama-sama dengan kita sudah cukup semangat dan cukup solid. Harapannya kita masih banyak perjuangan-perjuangan yang lain di tingkat kabupaten, di provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Tetap kita jaga kesehatan dan tetap semangat demi perjuangan pekerja buruh Kabupaten Kota Bekasi. Hidup pekerja, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan? Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Ya, tentunya tiada kata yang indah selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho dan izinnya hari ini sampai dengan malam ini dalam sebuah proses walaupun terlihat alot, tapi alhamdulillah kita semua Dewan Pengupahan tetap dalam kondisi yang kompak dan solid. Suatu batuan berkata. Dan tentunya kami sangat berterima kasih yang seluas-luasnya kepada kawan-kawan semua yang hingga malam ini masih memberikan support, memberikan dukungan kepada kami, dan tentunya ini merupakan sebuah vitamin yang tidak terduga yang kami rasakan. Dan juga jangan hanya senang sampai saat ini kawan-kawan. Tadi teman kita sudah sampaikan bahwa kita belum selesai. Sepanjang memang SK Gubernur itu belum keluar, perjuangan kita belum selesai kawan-kawan. Betul nggak kawan-kawan? Jadi jangan pernah merasa bangga dulu, jangan pernah merasa senang dulu. Artinya tetap kita jaga kondisi kita. Kenapa? Besok kita sama-sama mengawal agar rekomendasi ini sampai gubernur dan keluar SK dan bisa kita rasakan bersama-sama. Betul? Ya, sekali lagi juga harapannya kawan-kawan tetap kita jaga kondusivitas wilayah lingkungan kita masing-masing, khususnya di tempat kita bekerja. Artinya memang dari gimana pun kita masih berharap perusahaan tempat kita bekerja berjalan dengan lancar, betul? Agar apa yang menjadi produktivitas tanpa ada halangan, walaupun memang kita ada kendala di COVID, tapi tentunya itu tidak signifikan. Artinya tetap sama-sama kita jaga agar pelaksanaan usaha-perusahaan juga berjalan dengan baik dan lancar. Sepakat ya kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya kami dari tim semua sudah berupaya untuk sangat maksimal bagaimana angka ini bisa diterbitkan. Namun alhamdulillah buat kami ini sebuah angka yang cukup kami bisa syukuri. Jadi itu terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup pekerja, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Terakhir kawan-kawan sekalian, tadi bersyukur sudah dan terima kasih kepada kita semua yang hadir di sini sudah, dan tentu kita juga sama-sama ucapkan terima kasih yang pertama kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Di tengah pandemi seperti ini, di tengah ekonomi yang tidak menentu seperti ini, masih mempedulikan pekerja buruh yang ada di Kabupaten Bekasi, dan tentunya mikirin daripada pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Artinya ini adalah bagian yang patut kita syukuri, yang bersama-sama ayo kita jalan bareng-bareng, berjuang dan sejahtera bersama pengusaha dan juga pekerja. Yang terakhir, terima kasih pula juga kepada aparat kepolisian yang sudah mengawal kita sampai dengan malam hari ini. Itu, terima kasih banyak. Baik, marilah kita tutup diskusi acara hari dengan hamdalah. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum.